Ada beberapa tips yang cocok banget untuk teman-teman yang ingin memulai usaha baru. Nah, kira-kira apa aja ya tipsnya? Ayo kita kepoin. Ini dia. Tips yang pertama yaitu melakukan riset. Teman-teman juga harus tahu dong bisnis apa yang akan teman-teman jalankan. Dengan ini teman-teman juga akan tahu kedepannya seberapa besar bisnis teman-teman akan berhasil. Tips yang kedua yaitu teman-teman harus membuat perencanaan, di mana sebelum mengaplikasikan ide bisnis, teman-teman harus melakukan perencanaan yang sangat matang. Hal tersebut akan membantu teman-teman dalam memandu dari tahap awal, tahap pembentukan, hingga tahap perkembangan bisnis teman-teman. Selanjutnya yaitu tips yang ketiga. Tips yang ketiga ini adalah membuat perencanaan keuangan. Nah, merencanakan keuangan itu sangat perlu dalam memulai bisnis baru, karena bisnis baru sangat memerlukan uang yang sangat banyak. Jadi, teman-teman harus tahu pengeluaran dan kebutuhan bisnis teman-teman 1 tahun ke depan, seperti pengeluaran pada gaji karyawan, pemasaran, produksi, sewa gedung, dan lain sebagainya. Tips yang keempat adalah teman-teman harus membuat brand. Jadi, bisnis baru teman-teman itu harus memiliki merek. Tujuannya adalah agar bisnis teman-teman itu mudah dikenal dan memiliki identitas. Tips selanjutnya yaitu teman-teman harus menyiapkan lokasi yang tepat untuk bisnis teman-teman. Dalam memulai bisnis, teman-teman harus sangat memikirkan tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang strategis yang cocok untuk bisnis teman-teman, seperti kantor, ruko, coffee shop, cafe, dan lain sebagainya. Teman-teman harus memperhitungkan itu ya sebelum memulai bisnis. Tips yang terakhir yaitu teman-teman harus mempromosikan bisnis teman-teman dengan cara menggunakan media sosial atau marketplace seperti Shopee, Lazada, atau Tokopedia. Teman-teman bisa tuh jualan di marketplace tersebut, karena sekarang pada zamannya belanja online kan, jadi teman-teman dengan mudah akan mendapatkan konsumen yang banyak. Ini adalah tips untuk teman-teman dalam mengembangkan usaha bisnis teman-teman di masa pandemi COVID-19. Tips yang pertama yaitu teman-teman bisa memanfaatkan e-commerce. Ini sangat menguntungkan bagi teman-teman. Kenapa? Karena ini tidak memerlukan modal dan teman-teman juga bisa menggunakan fitur-fitur promo yang ada di e-commerce. Tips yang kedua yaitu dimana kita harus tetap memperhatikan standar bisnis kita. Nah, pilihan untuk menghadirkan produk yang lebih ekonomis itu adalah pilihan yang bagus. Tapi dalam pandemi ini kita tuh harus mementingkan kesehatan para konsumen. Jadi kita harus memperhatikan nih kualitas yang akan kita berikan kepada konsumen kita. Seperti yang pertama itu adalah penggunaan bahan baku hingga packaging yang steril dan aman. Tips yang ketiga yaitu dimana kita harus melakukan strategi kolaborasi. Kenapa? Karena dengan melakukan strategi kolaborasi ini kita bisa menutupi kelemahan perusahaan atau bisnis kita dengan membangun produk baru atau penawaran baru yang cocok untuk kebutuhan konsumen. Tips yang keempat itu adalah kita harus mempertahankan pelanggan lama. Memang sangat sulit untuk mempertahankan pelanggan lama pada bisnis kita, tapi ini bisa mendatangkan keuntungan 5 kali lebih besar daripada pelanggan baru, karena pelanggan lama tersebut memiliki rasa loyalitas terhadap bisnis kita atau rasa setia. Nah, tips terakhir ini adalah
tips yang sangat penting dan wajib banget teman-teman lakukan, yaitu menginovasikan produk bisnis teman-teman. Ini wajib banget dilakukan apabila teman-teman ingin mengembangkan bisnis di masa pandemi COVID-19. Contohnya yaitu misalkan saya adalah seorang penjual sempol, di mana sempol itu pada umumnya dijual langsung digoreng, terus dibungkus dan dibawa pulang, atau bisa aja kita makan di tempat. Nah, seperti itu. Tapi apabila ingin menginovasikan sempol itu, kita bisa menyediakan frozen sempol. Jadi teman-teman bisa membeli frozen sempol itu di saya, dan teman-teman bisa menggoreng sendiri di rumah. Contoh lainnya yaitu adalah produk keripik. Jadi produk keripik kan rasanya ada yang original, terus ada asin, manis, seperti itu kan. Tapi teman-teman bisa inovasikan ke rasa lain seperti matcha, green tea, terus coklat, atau taro. Kan sekarang sudah banyak banget tersedia di toko-toko rasa serbuk atau bubuk yang bisa teman-teman beli untuk menambahkan rasa pada keripik tersebut. Jadi itu juga bisa disebut inovasi produk, karena kita menambahkan hal baru pada produk kita. Untuk teman-teman yang cocok dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama yaitu adalah membuka online shop. Nah, barang-barang yang bisa teman-teman jual melalui online shop ini sangat beragam loh. Yang pertama itu teman-teman bisa jual boneka, teman-teman juga bisa jual makanan, perabotan rumah tangga, alat-alat kesehatan, pakaian, dan barang-barang lainnya. Nah, rekomendasi yang kedua yaitu bisnis menjual alat-alat kesehatan seperti masker atau bisa juga hand sanitizer. Nah, tadi pada sesi sebelumnya saya sempat menyinggung online shop menjual barang-barang kesehatan. Itu contohnya seperti menjual masker, menjual hand sanitizer, dan barang-barang kesehatan lainnya yang mungkin teman-teman bisa jual, yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat pada masa COVID-19 ini. Rekomendasi bisnis yang terakhir itu adalah bisa menjadi freelancer. Freelancer merupakan seorang pegawai lepas, bukan pegawai tetap ya teman-teman. Jadi contohnya itu adalah seorang fotografer, ada juga desainer grafis, terus pembuat atau penulis artikel. Nah, dan masih banyak lagi contoh-contoh freelancer lainnya. Jadi itu adalah beberapa tips dan rekomendasi bisnis untuk teman-teman. Aku harap video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk di subscribe, di komen, dan di like video ini. Terima kasih sudah menonton. Bye.